Lu tahu nggak, ada satu biarawan biasa di Jerman yang nekat ngelawan lembaga paling kuat di seluruh Eropa, Gereja Katolik Roma, cuma karena dia yakin ada yang busuk di dalamnya. Bukan raja, bukan jenderal, bukan bangsawan, dia cuma seorang akademisi kurus bernama Martin Luther. Dan tindakannya yang kelihatan kecil akhirnya meledakkan Eropa, memecah kekristenan, dan ngubah dunia selamanya. Martin Luther lahir tahun 1483 di Eisleben, anak seorang penambang yang ambisius. Bokapnya keras pengen Luther jadi pengacara supaya keluarga naik kelas. Luther sempat kuliah hukum, tapi hidupnya berubah total. Waktu dia kena badai peti tahun 1505 dan sumpah bakal jadi biarawan kalau selamat. Dia selamat dan langsung masuk biara Augustinian, bikin orang tuanya murka. Lahir Luther nyaris tenggelam dalam rasa bersalah, rasa berdosa, dan perfeksionisme. Dia sholat berjam-jam, puasa ekstrim, menyiksa diri, tapi tetap merasa Tuhan marah sama dia. Trauma religi ini yang nanti jadi dasar pemikirannya. Luther lalu dikirim belajar teologi sampai jadi profesor kitab suci di Universitas Wittenberg. Di sini dia menemukan sesuatu yang ngehancurin seluruh fondasi gereja Katolik. Dia baca surat-surat Paulus dan tiba pada konsep pembenaran oleh iman, bahwa manusia diselamatkan bukan karena ritual, bukan karena amal, bukan karena bayar indulgensi, tapi murni karena iman dan kasih karunia. Ini berlawanan 180 derajat dengan sistem gereja saat itu yang jual surat pengampunan dosa demi bangun Basilika Santo Petrus. Sistem itu bagi Luther bukan cuma salah, tapi kriminal. Klimaksnya datang tahun 1517. Seorang biarawan bernama Johann Tetzel keliling Jerman, jual indulgensi dengan slogan manipulatif, bikin Luther marah besar. Dia lalu bikin 95 tesis, daftar kritik tajam terhadap penyalahgunaan indulgensi, dan menurut tradisi menempelkannya di pintu gereja Wittenberg. Itu bukan aksi heroik dramatis waktu itu. Itu cuma cara profesor memulai debat akademik. Tapi karena sudah ada mesin cetak, 95 tesis itu langsung disebar ke seluruh Jerman dalam hitungan minggu. Tiba-tiba Luther jadi wajah oposisi terhadap gereja terbesar dunia. Roma ngamuk. Luther dipanggil, diperiksa, dituduh sesat. Tapi dia ngotot, tunjukkan dari kitab suci bahwa aku salah. Tahun 1521, dia akhirnya dihadapkan ke Kaisar Romawi, suci dalam sidang besar Diet of Worms. Semua tekanan dijatuhkan ke dia supaya mencabut ajaran-ajarannya. Dan dia, seorang biarawan tanpa kekuasaan, berani ngomong kalimat legendaris. Inilah pendirianku, aku tidak bisa bertindak lain. Itu momen yang secara de facto memulai reformasi Protestan. Setelah itu dia jadi buronan. Tapi Frederick the Wise, Pangeran Saksoni, pura-pura menculik Luther dan menyembunyikannya di Kastil Wartburg. Di sana Luther mengubah sejarah lagi. Dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman. Ini radikal. Selama berabad-abad, Alkitab cuma boleh dibaca dalam bahasa Latin oleh